Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah di mana gereja-gereja pada tidak mandiri? Ada 3 hal yang saya lihat di Alkitab. Di masa lalu saya juga sempat berpikir bahwa menginjil itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi kemanapun saya pergi, saya melihat bahwa di Alkitab kemanapun penginjil pergi, banyak karya-karya yang muncul. Anda pasti akan menerima jawaban dari doa, jadi berpeganglah pada ini. Anda tidak perlu melawan atau bertengkar dengan orang lain. Kemanapun Anda pergi, Anda harus melihat arusnya. Dan Anda harus mengubah arusnya. Jika Anda bisa mengubah arusnya, maka hal-hal yang karya-karya yang hebat pun akan muncul. Di ladang manapun Anda pergi, lapangan kerja apapun, ada arusnya dan Anda akan bisa mengubahnya. Dan Anda harus mengingat bahwa bagaimana caranya saya bisa mengubah arusnya? Contohnya, ada suatu sumur di sini dan apakah mudah untuk menghancurkan sumur itu, tetapi tetap saja air sumber dari sumur itu tidak akan mati, kan? Kalau Anda tidak mau airnya untuk keluar dari sumur itu, maka Anda harus mencari sumber air itu, kan? Dan Anda harus mengalihkan aliran arus air itu ke tempat lain. Jika Anda melihat dengan baik-baik dalam Alkitab, ada 3 arus yang paling penting, yaitu mengubah sistem rohani. Orang-orang Farisi hanya berpikir mengenai hari Sabat, tetapi menurut gereja mula-mula, yang paling penting itu yaitu ke-6 hari itu, yaitu hari-hari kerja. Mereka berpikir bahwa jadi gereja mula-mula itu melihat lapangan yang sesungguhnya. Mereka melihat kepada hari-hari kerja. Sedangkan orang-orang Farisi itu melihat, orang-orang fasik itu hanya melihat hari Sabtu. Jadi orang-orang fasik itu hanya melihat segala sesuatu itu di sekeliling pemimpin mereka. Untuk orang-orang gereja mula-mula, mereka benar-benar melihat jadi kita harus melihat apa yang sebenarnya penginjilan yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Penginjilan mereka itu seputar hari kerja mereka. Di luar gereja itu juga sebuah lapangan kita. Gereja mula-mula benar-benar melihat pada dunia, bukan hanya pada gereja. Mereka ingin mengubah arus dunia. Ini adalah gerakan penginjilan yang tidak memiliki pilihan lain selain menjadi berhasil. Jika Anda bisa mengubah menyelamatkan orang-orang di tempat kerja Anda, maka Anda akan mengubah arusnya, kan? Ada banyak orang-orang penting di dalam tempat kerja Anda. Selama Anda bertemu mereka, dan Anda bisa menyelamatkan mereka dan juga mengubah arus di tempat kerja Anda. Jadi Anda harus membuka mata Anda lebar-lebar. Orang-orang hanya sembarangan memberikan materi penginjilan kepada orang-orang. Saya tidak bisa melakukan hal tersebut.
Saya tidak bisa melakukannya. Ada orang-orang yang memaksa anak-anak kecil yang pergi ke sekolah untuk percaya pada Yesus. Bukan begitu caranya. Itu tidak akan berhasil. Saya pergi ke Pejong High School, SMA Pejong. Murid-murid mereka seperti gangster, seperti preman-preman. Mereka sangat besar sekali badannya. Dan guru-gurunya mereka memohon kepada mereka, ayolah jangan bikin masalah di sini. Lakukanlah apa yang kalian mau. Lalu saya memanggil anak-anak yang seperti preman tersebut ke sebuah toko roti. Saya meminta mereka untuk bertemu dengan saya satu persatu. Sebelum saya bertemu dengan mereka, saya mempelajari latar belakang mereka. Ada salah satu dari mereka itu seorang anak dari penatua. Anak ini adalah seorang pemimpin dari preman-preman di sekolah, tetapi ternyata dia itu adalah anak penatua. Dan dia memiliki pengikut yang banyak sekali. Jadi saya bertemu dengan dia di toko roti itu. Dan ketika saya bertemu dengan dia, saya tidak bisa melihat dia. Oh, salah. Dia yang tidak bisa melihat mata saya. Walaupun dia terlihat sangat kuat, tetapi bertemu dengan saya, tidak bisa melihat mata saya. Saya berkata kepada dia, bangunlah. Dan saya memberikan kesaksian saya kepada dia. Saya memberikan firman Tuhan kepada dia dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Kristus. Dan dia mulai berubah dan dialah yang mengubah semua orang di sekolahannya. Setiap kali kita memiliki sebuah KKR, dia bisa membawa teman-temannya. Dan bahkan guru-gurunya juga pada heran, kok kamu bisa berubah ya? Orang-orang sangat kaget dan berpikir, pendeta bagaimana caranya Anda mengubah anak ini? Lalu pendeta saya bilang ya, lihat aja ukuran saya. Jadi sistem rohani itu sangatlah penting. Pendeta Ryu, mengapa Anda selalu mengatakan mengenai gerakan remnant? Kita yang harus mengubah sistem ini. Oh, Pendeta Ryu. Kita yang harus mengubah sistem ini. Mengapa kita pergi ke tempat-tempat yang berbeda? Karena kita harus mengubah sistem ini. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Anda harus hidup di dunia ini. Anda harus menjadi berhasil. Lalu ingatlah ini. Bagaimana caranya kita bisa pulih dari segala kesakitan fisik kita dan masa-masa fisik kita? Kita harus mengubah status rohani kita. Ada hal-hal yang telah terukir, tertanam, dan merupakan bagian dari karakter kita. Ada suatu metode yang bisa mengubah tiga hal ini. Kita harus mengambil firman Tuhan dan benar-benar mengubah semuanya. Mengapa kita bisa tidak bahagia? Oh, semua hal ini terjadi pada saya. Kita bertanya pada orang, dan kita memberikan firman Tuhan kepada mereka, maka mereka akan berubah, dan pemikiran mereka akan berubah. Ketika kita masuk ke dalam ladang, pasti ada suatu suasana yang dalam sana. Bagaimana caranya kita mengubahnya?
Jangan hanya mendengarkan khotbah ini sebagai suatu khotbah, tapi carilah makna dari firman Tuhan. Pendeta-pendeta yang duduk di sini, jangan menganggap ini sebagai suatu pelatihan, tetapi benar-benar carilah firman Tuhan. Ada suatu metode yang bisa mengubah suasana di ladang. Apa itu? Dengan begitu, penginjilan pun akan terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, saya memberikan ini tanpa emas ataupun perak. Jadi setiap kali saya pergi menginjil, inilah yang saya lakukan untuk menyelamatkan orang-orang. Mengapa orang-orang ketok-ketok pintu segala macam? Itu bukannya sangat merepotkan, membuat suatu kekacauan. Itu apa yang orang-orang lakukan zaman dahulu. Zaman sekarang sulit sekali untuk melakukan hal itu. Jika Anda bisa bertemu satu orang yang sakit dan Anda bisa memberikan berita ini kepada dia, maka satu orang itu akan mengubah suasana satu apartemen kompleks. Di kisah 13, ketika Paulus pergi ke Masedonia, apa yang dilakukan? Ketika dia keluar dari rumah Lydia, apa yang dilakukan? Dia menemukan seseorang yang telah kerasukan roh jahat. Ketika dia pergi ke Tiranus, dia juga menyembuhkan orang-orang. Dan setelah itu baru karya-karya besar mulai terjadi. Jadi ubahlah arus ini. Bisakah Anda mengerti hal ini? Bagi Anda, yang paling penting saat ini adalah mengubah diri sendiri. Tadi yang barusan saya katakan adalah mengenai mengubah ladang Anda. Pernahkah Anda masuk ke dalam ketentaraan? Jadi jenderalnya itu waktu saya di army, dia menerima Yesus. Dan hampir setiap hari dia selalu manggil saya ke kantor dia dan kita berbicara mengenai Alkitab. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Nama saya di sana itu suatu bintang. Karena saya bisa jalan kemana-mana di sana. Jika Anda adalah seorang penginjil, Anda harus mengingat hal ini. Mengapa ini tidak berhasil bagi saya? Jika Anda tidak melakukan hal ini, maka tidak akan berhasil. Jika Anda tidak mempunyai jawaban ini, maka gereja Anda dan semuanya tidak akan berhasil. Untuk orang-orang yang telah berhasil, tanpa mereka ketahui, sebenarnya ada kondisi-kondisi yang membuat mereka menjadi sukses. Orang-orang yang gagal pun, tanpa mereka sadari, ada hal-hal yang membuat mereka menjadi gagal. Jadi orang-orang yang miskin juga sebenarnya tanpa mereka sadari, mereka memiliki karakter-karakter yang membuat mereka menjadi miskin. Orang-orang mulai riset, gimana caranya saya mempunyai uang, tetapi Anda harus mempunyai kondisi-kondisi yang memungkinkan Anda untuk menjadi kaya juga, kan? Saya melihat penetua Kang dan saya tahu bahwa Tuhan akan memberkatinya. Hari pertama saya bertemu dia sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Apa yang dia inginkan itu tidak pernah berubah.
Di dalam pemusik-pemusik di gereja ini, Tuhan telah mengirimkan orang-orang yang sangat bagus sekali, sangat baik sekali. Saya sangat menikmati musik. Saya agak iri sebenarnya pada orang-orang yang bisa melakukan musik. Saya ingin menjadi seperti mereka. Jika saya seorang pemusik, maka saya akan mengambil 3 hal ini dan melakukannya. Saya akan mengambil anak-anak di lapangan saya dan melakukan konser untuk mereka. Di tengah-tengah itu semua, temukanlah murid-murid sejati. Semua sukses dan semua jawaban-jawaban atas kesuksesan Anda ada di dalam hal ini. Di dalam 3 hal tersebut yang tadi disebutkan. Jadi walaupun ada event tertentu, saya tidak akan melakukan banyak hal. Saya hanya fokus atas kondisi-kondisinya. Jadi Anda harus mengubah status rohani. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan juga ubah suasana lapangannya. Inilah arus yang harus Anda ubah. Apapun pekerjaan Anda, apapun yang Anda lakukan, Anda bisa melakukan hal ini. Tidak peduli apapun penginjalan yang Anda lakukan, jika Anda melakukannya dengan cara seperti ini, maka Anda akan bisa berhasil. Jadi saya ingin Anda benar-benar mengerti, karena apa yang telah saya lihat ini adalah berdasarkan dari Alkitab. Apa artinya untuk mengubah diri saya sendiri? Tanpa kita sadari, sebenarnya kita mempunyai masalah-masalah yang datang pada kita sebelum penciptaan terjadi. Di Yeskiel 28:13-15, Setan telah mengambil alih dunia. Dan sekarang kita melihat masalah-masalah fundamental yang muncul, yaitu di Kejadian 3:6-11, dari masalah air bah Nuh sampai ke Menara Babel. Semua masalah terus-menerus muncul. Banyak sekali masalah-masalah yang terus-menerus muncul tanpa bisa terselesaikan. Jika Anda tidak mengetahui hal ini, maka Anda tidak dapat menginjil. Jika Anda melihat pada Kisah 13, 16, 19, banyak budaya-budaya seperti penyembahan berhala di sana. Inilah yang Paulus sadari. Dan masalah-masalah seperti ini telah masuk ke dalam keluarga kita dan menyebabkan perpecahan. Bisakah Anda mengerti? Orang-orang berkata, mengapa saya mempunyai masalah seperti ini? Mungkin Anda komplain, oh gereja saya kecil, bla bla bla, tapi ya intinya berarti sistem rohani Anda seperti itu dan status rohani Anda seperti itu. Jadi suasananya juga sama aja seperti gurun pasir. Anda berkata, oh kenapa sih kok nggak ada yang berhasil? Karena Anda mengikuti arus yang seperti itu. Jika kita mau mengubah Amerika, maka kita harus mau mengubah ini.
Jadi pada intinya semuanya itu bertumpu pada orang-orang bisnis kita. Para pengusaha-pengusaha di mana mereka ada, saya melihat banyak penginjilan yang terjadi. Banyak orang yang berkata, oh itu tidak mungkin terjadi, tapi saya melihat bahwa itu terjadi. Contohnya, apa yang pertama kali saya ubah di gereja yang waktu itu dikelilingin oleh air? Saya mengubah sistemnya. Walaupun kecil, tetapi saya benar-benar melakukan pelayanan terhadap firman Tuhan. Dan banyak sekali, ada 30 Bible meeting, pertemuan Alkitab yang saya lakukan. Lalu dengan begitu mereka masing-masing mencari murid-murid tersendiri. Jadi karena pertemuan-pertemuan tersebut, semua orang dapat mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kita bukanlah suatu gereja yang kecil. Waktu kita pertama kali tertanam, memang kita gereja yang kecil. Tapi mulai sekarang kita adalah misionaris yang akan membangkitkan banyak murid-murid. Bahkan saya juga membuka pintu bagi orang-orang yang sakit, dan saya menulis surat kepada mereka mengatakan bahwa ayo datanglah pada pertemuan Alkitab kita. Ini adalah hal yang sangat mudah, kan? Saya ingin mengubah masalah-masalah fundamental, masalah-masalah ini yang tadi saya sebutkan. Masalah-masalah yang kita dengar hari ini, jika Anda tidak mendengarkan ini dan tidak mengerti ini, maka Anda bisa mati. Jika Anda berkata, oh saya tidak percaya pada Tuhan, ya terserah Anda, tapi Anda tidak bisa lari dari masalah ini. Semua agama tuh sama. Mungkin Anda bisa berkata seperti itu. Anda bisa berpikir bahwa tidak perlu Kristus. Ya memang semua agama itu baik, semuanya ingin yang baik. Tapi mereka bukanlah Kristus. Tanpa Kristus, tidak mungkin Anda bisa lari dari masalah ini. Nomor 1, hari di mana Anda menemukan diri Anda tanpa Kristus, Anda akan terperangkap dalam Kejadian 3, 6, dan 11. Bukankah begitu? Anda akan menemukan diri Anda sendiri dalam situ. Dan jika Anda bisa mendapatkan kekuatan dari situ, berarti Anda telah terperangkap dalam itu. Dan seperti New Age Movement juga. Inilah yang dunia sedang berkelut. Tahu kan Anda mengapa orang-orang membunuh satu sama lain? Karena mereka menemukan diri mereka sendiri tanpa Kristus. Jika Anda tidak mengerti hal ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Banyak orang yang mencoba untuk tidak mencari Kristus dan menemukan diri mereka sendiri tanpa Kristus. Seperti orang-orang Buddha, mereka melakukan segala sesuatu dengan rajin dan tekun. Tetap saja mereka tidak bisa lari dari masalah ini. Kedua, hari di mana Anda membuang diri Anda sendiri tanpa Kristus. Banyak orang berkata bahwa Anda harus melepas diri sendiri dan merelakannya.
Tapi tanpa Kristus apakah Anda bisa melakukannya? Dikatakan bahwa 7 macam iblis akan datang kepada Anda. Roh jahat akan datang. Jadi di kisah 13, 16, dan 19 itu semua akan terjadi. Hari di mana Anda membuang diri Anda tanpa Kristus, Anda akan menemukan setan menjadi tuan diri Anda. Dan inilah di mana zaman Nephilim akan mulai, zaman orang-orang raksasa. Ini adalah masalah yang besar. Ketika hari di mana Anda menemukan diri Anda sendiri dalam Kristus, mengubah diri Anda dalam Kristus, di dalam Kristus, engkau adalah Kristus, anak dari Tuhan yang hidup. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati Petrus. Dikatakan bahwa saya akan membangun gereja saya di atas batu ini, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Sebenarnya kita tidak membutuhkan Musa ataupun Elia, namun yang kita butuhkan adalah Kristus. Jawaban yang terbesar yang kita butuhkan dalam kisah 1:1-14, kerajaan Allah. Ini akan datang pada orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan. Hari ketika Pentakosta datang. Lalu apa yang akan terjadi? Pada Galatia 2:20, 그리스도의 십자가 때문에 나는 이 저주에서 나는 죽었고. Many people don't understand this passage, but when it says I've been crucified with Christ, that means all these problems that I once had are now gone. Nah, dikatakan di situ bahwa saya telah disalibkan dengan Yesus. Jadi saya yang tadinya hidup dalam kutukan, saya sekarang hidup dalam Kristus. Mulai dari saat itu, apakah yang akan terjadi jika Anda mengerti hal itu? Konklusinya, kesimpulannya bahwa ketika Anda benar-benar mengetahui Kristus, jawaban pun akan terus datang pada Anda. Dan jika Anda benar-benar mengerti apa yang saya katakan, Anda tidak perlu bertanya apa yang harus saya lakukan sekarang, karena jawaban pun akan tetap terus datang pada Anda. Anda tidak perlu khawatir bagaimana caranya saya menghidupi diri saya, karena Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang hebat bagi Anda. Dan inilah mengapa pada akhirnya Anda akan bisa menikmati semua berkat-berkat ini. Dikatakan di Matius 4:19, ikutilah aku dan Anda akan menjadi dan juga Matius 11:28-30, dan Markus 3:14-15. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya agar mereka bisa mengabari Injil dan memberikan otoritas untuk mengusir iblis. Mengapa Yesus mengatakan mengenai iblis? Karena 100% orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu sedang menyembah berhala, kan?
Tuhan tidak hanya mengatakan hal ini, tapi juga memberikan berkat-berkat kepada para murid-muridnya. Di Lukas 10:19 juga diberikan suatu otoritas kepada dia, kepada mereka. Lalu di Matius 28:20 dikatakan bahwa Tuhan akan beserta dengan kita sampai di akhir zaman. Sampai kita memberitakan ke ujung dunia. While observing the Reformed denomination, what I'm going to do is quietly change this flow. Saya dengan pelan-pelan di dalam denominasi reform denomination ini akan mengubah. Saya akan mengatakan ini dengan sangat jelas sekali sekarang. Saya akan memberitahu mereka apa yang saya akan lakukan. Karena kita harus memberikan bukti-bukti. Dan juga orang-orang yang telah meninggalkan pergerakan penginjilan ini, saya ingin membangun gereja-gereja yang di sebelahnya. Siapapun yang mau meninggalkan gereja ini, saya sudah tahu. Sayalah yang akan membangkitkan gereja-gereja ini, dan Anda lah yang akan melihat bukti-bukti ini. Saya ingin menunjukkan bukti-bukti bahwa Injil yang Anda katakan itu apakah benar-benar Injil. Yesus sebagai Kristuslah yang menjadi jawaban dari segala masalah. Saya ingin membangun gereja-gereja yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berpegang pada Kristus, mereka lah yang sebenarnya membawa kehancuran. Saya ingin menunjukkan bahwa Injil ini bukanlah suatu bisnis, bukanlah sesuatu usaha untuk mendapatkan uang. Saya ingin secara jelas menunjukkan hal ini. Banyak sekali gereja-gereja reform yang menantang kita dan tidak senang dengan kita, maka saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Injil lah jawaban dari segalanya yang telah menyelamatkan orang-orang. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah memanggil kita sebagai penginjil. Pakailah kami di tempat-tempat di mana penginjil tidak ada. Bukalah mata rohani kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus.